Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini bercerita mengenai bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi pembeda, petunjuk, penjelas bagi umat muslim. Bulan suci Ramadan juga merupakan bulan di mana seluruh orang yang beriman, seluruh umat muslim khususnya diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan suci Ramadan juga merupakan bulan di mana kita harus meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik serta meningkatkan kualitas keimanan kita agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara mengenai bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dan meningkatkan kualitas keimanan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Ada banyak hal dan ada banyak cara untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu qiyamul lail, salat sunnah malam. Selain daripada sholat fardu yang biasa kita lakukan setiap harinya, ada sholat malam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, afdalus sholati ba'dal fariyadati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu atau sholat wajib, yakni sholat malam, qiyamul lail. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini ada yang namanya sholat tarawih. Itu sudah termasuk daripada qiyamul lail. Namun tidak cukup sholat tarawih saja, sebaiknya kita juga menambahkan sholat-sholat malam lainnya seperti sholat tahajud, sholat taubat, atau sholat malam lainnya yang bisa kita lakukan. Yang kedua yakni qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Dimana kita ketahui bahwasannya kalau kita membaca Al-Quran di hari-hari selain bulan suci Ramadan itu satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf itu bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu memiliki nilai 10. Dikatakan di dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Artinya alif lam mim itu sudah mengandung 3 kebaikan, yang mana 3 kebaikan itu dikalikan dengan 10 kebaikan, jadi 30 kebaikan. Allah SWT berfirman di dalam Quran surah Fatir ayat 29,
innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan secara diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Artinya orang yang membaca Al-Quran itu tidak akan rugi, karena ia akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yakni memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana Allah dan para malaikatnya itu juga ikut bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus senantiasa berselawat kepada beliau. Yang keempat, tadi yang ketiga ya, yang keempat itu memperbanyak istighfar, terutama di waktu sahur. Di mana Allah SWT berfirman di dalam Quran surah Az-Zuriyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, di mana dianjurkan untuk beristighfar di waktu sahur. Tidak hanya di waktu sahur saja, namun bisa dilakukan juga di waktu-waktu yang luang, misalnya di waktu-waktu lain setelah ba'da sholat atau dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk beristighfar. Bagaimana istighfar yang seharusnya kita baca? Banyak sekali istighfar yang dapat kita baca. Ada yang singkat itu astaghfirullahalazim atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau juga membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan istighfar lainnya. Yakni selanjutnya itu ada kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Selalu ya, istighfar tadi juga termasuk daripada berzikir ya. Berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat syukur, kalimat tahmid, dan kalimat-kalimat Allah lainnya. Dan yang terakhir yang ini saya berikan ini ada kita senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita dan bagi kita dan bagi diri kita sendiri, dan meninggalkan apa yang seharusnya kita tinggalkan, atau kegiatan yang tidak bermanfaat bagi kita. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan? Kegiatan bermanfaat itu bisa dengan kita mengupgrade ilmu dengan cara belajar atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, atau ikut majelis-majelis ilmu agar kita bisa mengupgrade atau bisa meningkatkan keimanan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.